Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sekedar stimulus ya tentang analisis korelasi. Setidaknya ada 3 agenda, yaitu tentang pengertian jadi apa itu analisis korelasi, fungsinya itu apa, dan bagaimana cara melakukan analisisnya. Kita lihat yang pertama ya, yang disebut dengan analisis korelasi itu adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, sekaligus juga untuk melihat bagaimana kekuatan hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi kayak misalnya ada 2 variabel dihubungkan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ya, contoh yang mudah. Nah, ini dengan melakukan analisis korelasi maka akan bisa diketahui apakah 2 variabel itu punya hubungan atau tidak. Bahkan sampai bisa mengetahui seberapa besar kekuatan hubungan tersebut. Jadi tingkat keeratannya itu seberapa besar. Nah, di dalam melakukan analisis korelasi ini sebenarnya ada 3 ya, bisa korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan korelasi Kendall-Tau. Kalau untuk yang parametrik ya, dengan menggunakan parameter tertentu kita bisa menggunakan analisis Pearson yang sering disebut sebagai analisis produk Mamen ya. Sedangkan kalau yang non parametrik itu bisa pakai Spearman dan Kendall-Tau seperti itu. Nah, di konteks kita hari ini kita akan membicarakan tentang korelasi Pearson yang detailnya lebih lanjut itu bisa dibahas atau bisa disimak di YouTube yang lain ya, yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Karena ini mengalami reduksi, jadi hanya di aspek korelasi Pearsonnya. Apa itu yang disebut dengan korelasi Pearson? Korelasi Pearson ini adalah analisis statistik parametrik ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yang digunakan itu untuk mencari tahu arah hubungan, kemudian kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Arah hubungan itu berkaitan dengan apakah angka korelasinya itu menunjukkan nilai plus atau menunjukkan nilai positif dan negatif maksud saya. Kalau plus atau positif itu berarti hubungan yang searah. Kalau searah berarti kalau variabel X-nya naik maka variabel Y-nya juga naik. Kalau variabel X-nya turun akan diikuti juga dengan variabel Y-nya. Itu yang disebut dengan searah. Nah, kalau tidak searah atau negatif, ini berarti jika variabel X-nya naik maka kembali Y-nya malah yang menjadi turun. Ini Pearson sampai bisa melihat arah hubungan tersebut. Selain itu juga bisa melihat kekuatan hubungan. Apakah kekuatan hubungan itu nanti hubungannya signifikan atau tidak, itu yang nanti akan membantu peneliti untuk melakukan pengujian hipotesis yang diajukan oleh si peneliti. Atau jika ternyata tidak signifikan, sebenarnya berapa keeratan hubungan antar variabel X dan variabel Y. Nah, ketika peneliti akan menggunakan korelasi Pearson, ini ada syarat-syaratnya ya. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya ya, karena ini masuk parametrik, jadi ada syaratnya harus berdistribusi normal. Harus berdistribusi normal ini artinya sudah ada uji asumsi dulu atau uji prasyarat ya, yang nanti hasilnya harus berdistribusi normal. Kemudian variansinya juga sama, berarti ada uji homogenitas ya yang harus dilakukan, yang hasilnya juga harus homogen. Kemudian data diambil secara acak ya, secara gambling, dan kategori datanya itu biasanya data interval atau data rasio. Seperti itu. Variabel yang dihubungkan juga memiliki hubungan. Baik. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan dari analisis korelasi Pearson ini? Tujuannya ini adalah sebagaimana tadi definisinya itu akan kelihatan tujuannya. Tujuannya ini untuk melihat tingkat kekuatan atau tingkat keerahan hubungan 2 variabel
Juga yang kedua, untuk bisa melihat arah atau jenis hubungan dua variabel tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk melihat apakah hubungannya itu signifikan atau tidak. Nah, di konteks ini maka saya menampilkan ya kriteria yang nanti akan digunakan untuk berkonsultasi ketika sudah melakukan analisis ya. Nah, kriteria yang pertama yang diajukan adalah kriteria tentang tingkat keeratan ya, baik oleh person maupun Spearman ini sama ya. Jadi kalau nilai R hitungnya ini antara 0 sampai 0,25 ya, ingat nilai R R hitung sebagai nilai koefisien korelasi, mohon maaf ya. Ini kan sebenarnya dari 0 sampai 1 ya. Tapi kalau menunjukkan arah hubungan itu nanti dibedakan antara positif atau negatif seperti itu. Jadi kalau 0 sampai 0,25 ini masuk kategori ada hubungan tapi hubungannya sangat lemah. Kemudian 0,26 sampai 0,50 hubungannya cukup. Begitu seterusnya sampai kalau 1 ini berarti hubungannya adalah hubungan yang sempurna karena ini adalah nilai koefisien korelasi yang tertinggi. Nah, yang kedua juga bisa dikonsultasikan berdasarkan arah ya, arah korelasinya. Jadi arah korelasi ini kalau korelasinya positif berarti korelasinya searah ya. Yang tadi sudah saya singgung, jadi ik naik ya naik, begitu juga sebaliknya. Dan kebalikannya dari yang positif maka ada korelasi negatif, berarti korelasinya tidak searah. X naik Y turun dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga kriteria yang ketiga, ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan kira-kira hipotesis yang diajukan oleh si peneliti itu mana yang diterima. Maka yang digunakan adalah kriteria signifikansi korelasi. Nah, ini akan melihat kekuatan dan arah korelasi itu apakah bermakna atau berarti signifikan atau tidak. Itu yang digunakan adalah nilai signifikansi. Nah, di sini misalnya nilai signifikansi total ya, dua arah ini kalau lebih kecil dari 0,05 ya, jika alfanya ini 5% ya, atau 1% ya, 0,01 juga demikian. Maka kalau lebih kecil artinya ini ada hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Tapi kalau nilai signifikansinya itu lebih besar ya dari alfa yang ditentukan, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Ini yang nanti akan jadi pedoman bagi si peneliti ya ketika akan membuat keputusan hipotesis mana yang akan diterima atau hipotesis mana yang akan ditolak. Ini secara umum ya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si peneliti ya ketika akan melakukan analisis korelasi. Jadi yang pertama lakukan dulu uji normalitas ya, kemudian uji homogenitas yang tadi saya sampaikan, hasilnya harus normal, hasilnya harus homogen. Kalau tidak maka tidak bisa menggunakan analisis jenis ini ya, harus digunakan jenis yang lain, berarti yang non parametrik seperti itu. Kemudian ajukan hipotesis ya, baik hipotesis statistik maupun hipotesis penelitiannya, baru tentukan analisis korelasinya. Nah, ini yang correlate ini berarti yang akan kita lakukan secara spesifik ya pada kesempatan kali ini. Jadi yang normalitas sama homogenitas ini asumsinya sudah, bagaimana langkah-langkahnya itu dilihat ya di dalam link YouTube sebelumnya ya, yang membahas secara spesifik tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, berarti saya langsung skip masuk ke analisis korelasi. Nah, analisis korelasi pun di dalam konteks ini ya yang tadi disampaikan ada 3, kita hanya membahas satu dulu, yaitu tentang uji korelasi person. Nah, di sini langkah-langkahnya seperti biasa, masuk ke variabel view, kemudian isikan datanya, berarti masuk ke data view. Nah, baru klik analyze, pilih correlate ya, korelasi ya, dan pilihlah yang bivariat. Baru kemudian pilihlah yang person sebagaimana konteks pembicaraan kita hari ini. Diklik to tile, kemudian klik juga flag signifikan korelasi ya.
jadi angka signifikansi korelasinya itu berapa. Kemudian option jika kebetulan si peneliti juga ingin melihat ya berapa hasil analisis dari statistik deskriptifnya boleh. Kalau misalnya tidak ya berarti langsung ke continue dan oke. Tapi kalau iya berarti optionnya dipilih mean, kemudian dipilih standar deviasi, termasuk juga exclude case pairwise ya. Setelah itu klik continue dan oke. Nah ini misalnya untuk menjadi latihan ya, kita masuk ada data tentang motivasi belajar PAI sama prestasi belajar PAI. Kalau secara teoritik ini kan motivasi itu memberikan pengaruh ya kepada prestasi, atau motivasi memiliki hubungan dengan prestasi secara teori seperti itu. Nah, tapi apakah berdasarkan data itu ada korelasi, dan korelasinya apakah itu signifikan atau tidak, itu bisa kita lihat. Nah, misalnya ini kita masuk langkah yang pertama tadi adalah ke variable view. Seperti biasa berarti di NIM ini masukkan ya nama variabelnya mode, kemudian labelnya motivasi belajar PAI, demikian seterusnya diisi ya. Karena ini sudah saya masukkan jadi tinggal diklik. Untuk variabel yang kedua tadi prestasi, secara spesifik labelnya adalah prestasi belajar PAI. Nah, kalau sudah ini maka akan langkah selanjutnya masuk ke data view. Nah, di data view berarti saya inputkan data yang motivasi masuk di sini, yang prestasi juga masuk di sini. Kalau sudah dapat angkanya, kita tinggal klik analyze, kemudian pilih yang, karena ini uji korelasi berarti pilih yang correlate, dan pilihlah yang bivariate ya, seperti itu. Nah, ini aslinya masih ada di kolom bivariate sebelah kiri ya. Ini dipindahkan ke variabel. Jadi variabelnya ini sebenarnya ada dua ya, variabel motivasi sama variabel prestasi belajar PAI. Nah, kalau tadi peneliti hanya sekedar ingin tahu sebenarnya hasil dari analisis korelasi persennya itu seperti apa, cukup dipilih persennya, kemudian tutel ya, karena belum tahu arahnya ke kanan atau ke kiri, maka yang dipakai adalah tutel. Kemudian flag signifikan korelasi juga dipilih, karena nanti secara otomatis berarti akan ditentukan sebesar alfanya adalah 5%. Terus di oke, seperti itu. Hanya jika menginginkan ada informasi data deskriptifnya, boleh di statistik mean dan standar deviasi sama cross product deviasi diklik, kemudian exclude case juga diklik, terus continue. Nah, ini kalau sudah ya berarti langsung ke oke. Nah, kalau oke, kita tunggu hasil outputnya seperti apa. Kita lihat. Nah ini angkanya. Nah, sebenarnya kan kalau untuk korelasi kan ini bisa langsung dilihat di sini ya, seperti itu. Di tabel korelasi, kemudian di tabel deskriptif ini kan hanya untuk membandingkan bagaimana jikalau terjadi sesuatu, itu bisa kita cek ya, cek datanya itu adalah di tabel analisis deskriptifnya. Nah, misalnya ini outputnya, ini saya tampilkan dulu ya, copy deskriptifnya. Ini kan diketahui rata-rata motivasi belajar PAI itu 30, kemudian prestasi PAI ini 40. Kalau melihat 30 dan 40 ini kan kelihatan berbeda ya, kelihatan berbeda karena angkanya berbeda. Tapi apakah secara hitungan statistik ini menunjukkan ada perbedaan atau tidak ya? Nah, maka kita lihat di tabel korelasinya. Nah, yang dicarikan angka R atau angka koefisien korelasi ya, yang dipakai berarti ini yang persen ya. Nah, di sini jadi kalau motivasi belajar PAI dikorelasikan dengan prestasi belajar PAI ini ketemunya adalah 0,422, atau sebaliknya prestasi belajar PAI dikorelasikan dengan motivasi belajar PAI ini juga ketemunya adalah 0,422.
yang kita beri tanda ini adalah angka korelasinya ya masing-masing. Kemudian juga jangan lupa karena nanti kita akan menguji hipotesis, kita lihat juga adalah angka signifikansinya. Ini sudah istilahnya sudah diberi tanda. Nah, misalnya ini bagaimana keeratan hubungan dan arah korelasinya? Kita lihat berarti angka korelasinya di sini sama ya 0,422, yang di bawah juga sama ya 0,4422. Nah, untuk melihat keeratan hubungan berarti kembali ke kriteria yang tadi sudah perlihatkan ya di slide sebelumnya. Angkanya berada di dalam interval apa, masuk ke kategori apa. Kalau melihat arah korelasinya berarti melihat apakah itu positif atau negatif. Misalnya 0,422. Kita kembali ke kriteria 0,422. Nah, 0,422 ini kan sebenarnya ada di interval 0,26 sampai 0,50 ya. Jadi 0,422 ini. Nah, ini kan berarti masuk kategorinya ya, tingkat keeratannya itu sekedar cukup. Ya, cukup erat seperti itu. Nah, kita terjemahkan kembali kepada tabel tadi. Nah, berarti keeratan hubungannya ini cukup atau sedang, sekaligus juga searah karena ini adalah tidak ada tanda min ya, seperti itu. Nah, ini berarti jika motivasi belajar PAI-nya tinggi, maka prestasi belajar PAI-nya juga akan tinggi. Ini yang disebut dengan makna searah tadi. Tapi sayang, hubungannya ini hanya sekedar cukup ya, belum sampai sempurna seperti itu. Ini cukup. Nah, ini yang pertama dilakukan ya, adalah melihat keeratan hubungan dan arah korelasinya. Yang kedua adalah dengan menggunakan angka signifikansi tutel ini ya. Ini diketahui ya, jika motivasi dengan prestasi ketemunya 0,225, demikian juga prestasi belajar PAI ketemunya adalah 0,225. Nah, berarti kan angka signifikansinya adalah 0,225. Maka untuk melakukan pembuatan keputusan, kita kembali melihat ke kriteria signifikansi tadi. Signifikansinya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa yang ditentukan oleh kita, berarti ada hubungan. Kalau lebih besar berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, kalau tadi ketemunya adalah 0,225 ya, 0,225 ya, ini berarti lebih besar dari alfanya yang 5% tadi, 0,05. Berarti karena lebih besar, kriteria tadi menyatakan berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Artinya hubungan antara motivasi belajar PAI dan prestasi belajar PAI hubungannya tidak signifikan. Loh, tadi kan ada hubungan. Iya, hubungannya ada, tapi hanya sekedar cukup. Yang disebut dengan signifikan itu adalah yang berarti, yang nyata ya, seperti itu. Jadi ini kategorinya tidak signifikan. Bahasa lainnya kalau misalnya pakai Sutrisno Hadi itu istilahnya adalah near signifikan, seperti itu. Jadi kalau si peneliti mengajukan hipotesisnya menggunakan kata-kata ada signifikannya, nah itu otomatis H-nya ditolak ya, H0-nya yang diterima. Nah, maka kalau teorinya belum begitu kuat, hati-hati jangan menggunakan istilah signifikan ya. Tapi sebenarnya masih dibantu dengan tadi kriteria keeratan ya, walaupun tidak signifikan tapi bisa diketahui seberapa besar erat tingkat keeratan. Nah, di kasus ini ternyata hanya cukup erat atau sedang begitu. Nah, terus bagaimana keputusannya kalau hipotesis yang diajukan itu adalah H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar PAI dengan prestasi belajar PAI, dan HA-nya atau H1-nya ada hubungan yang signifikan. Nah, maka kembali kepada kriteria tadi ya, karena angka signifikansinya ini lebih besar dari angka alfanya, maka ya H0-nya yang diterima, HA-nya yang ditolak ya, lebih besar tadi. Ini lebih besar berarti tidak ada hubungan.
Nah, ini artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar PAI dengan prestasi belajar PAI. Lagi-lagi ini dikarenakan keeratan hubungannya itu baru levelnya cukup. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.